Buat apa kita mengaji banyak-banyak surat, tapi hanya untuk dihafal? Mari kita buka pengajian sebelum buka puasa ini dengan membaca surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang membahas pentingnya menyantuni anak yatim dan orang miskin. Punten Kiai, kenapa sih kita belajarnya di Al-Ma'un mulu? Eits, tapi itu bukan saya. Itu adalah Sujak yang sedang berdialog dengan gurunya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalian bisa nonton filmnya yang berjudul Sang Pencerah. Mari kita rangkum film Sang Pencerah yang rilis pada tahun 2010. Berdurasi sekitar 112 menit dan mengisahkan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang awalnya bernama Muhammad Darwis sebagai pembaharu Islam di Yogyakarta pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Cerita berfokus pada upayanya membersihkan praktik Islam dari campuran mistik Jawa, menghadapi penolakan masyarakat dan Kiai Kolot, hingga mendirikan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sering mengulang pengajian dengan mengkaji dan menafsirkan surah Al-Ma'un berulang-ulang kepada muridnya. Bukan tanpa sebab, karena beliau ingin menekankan bahwa pemahaman agama tidak cukup hanya hafal atau tahu arti secara teori, melainkan harus diamalkan dalam bentuk aksi nyata atau amal sosial. Suatu ketika dalam pengajian rutin, biasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan tafsir surah Al-Ma'un selama beberapa hari berturut-turut, tanpa berganti ke surah yang lain. Kemudian, ada seorang murid yang bernama Sujak bertanya, "Sudah 4 kali kita pengajian selalu membahas surat Al-Ma'un. Padahal di Al-Quran ini ada 114 surat, Kiai." Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan balik bertanya, Sudah berapa banyak anak yatim dan orang miskin yang kamu santuni dan ini? Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan, Buat apa kita mengaji banyak-banyak surat, tapi hanya untuk dihafal? murid-murid menjawab bahwa mereka sudah hafal dan paham. Lalu Kiai bertanya lagi, apakah arti ayat-ayat yang sudah dihafal itu sudah diamalkan? Kemudian murid bertanya balik, apa yang harus diamalkan? Bukankah surah Al-Ma'un sering kita baca pada saat sholat? Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa bukan sekadar membaca dalam sholat yang dimaksud, melainkan mengamalkan isinya secara nyata di kehidupan sehari-hari. Beliau menegaskan bahwa surat ini mengkritik orang-orang yang rajin sholat tapi mengabaikan anak yatim, tidak menolong orang miskin, dan mengeraskan hati terhadap kaum duafa. Karena itu, beliau terus mengulang-ulang pengajian tersebut sampai murid-muridnya benar-benar bergerak, mencari dan menolong fakir miskin di sekitar, dan juga mewujudkan kepedulian sosial secara konkret. Dan dari sinilah lahir apa yang disebut teologi Al-Ma'un atau gerakan Al-Ma'un dalam Muhammadiyah, yang menjadi dasar utama amal usaha sosial seperti panti asuhan, rumah yatim dan miskin, rumah sakit atau poliklinik, pendidikan gratis atau murah bagi kaum yang lemah. Intinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan pengulangan ini sebagai metode pendidikan mendalam atau deep learning spiritual agar pesan surat tersebut benar-benar menjiwai dan mengubah perilaku, bukan hanya menjadi hafalan rutin. Beliau ingin membuktikan bahwa ibadah ritual tanpa ibadah sosial adalah kemunafikan, seperti yang disindir langsung oleh surah Al-Ma'un. Itulah alasan utama mengapa surah pendek ini begitu melegenda dan selalu diulang-ulang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dialog ini sangat ikonik dan tergambar di film Sang Pencerah menit ke-35 sampai 40. Setelah menonton film Sang Pencerah, saya sangat kagum oleh perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sepanjang film, saya selalu bertanya-tanya apa yang selanjutnya dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena setelah dipikir-pikir lagi, tindakannya itu sangat-sangat beresiko, penuh ancaman, namun beliau tetap berani demi menegakkan kebenaran. Sekian dari saya, Suci Rahmadina, pamit undur diri.